guys, kembali lagi sama saya Marsa Suswana. Di bab 11 ini saya akan menjelaskan tentang create, view, and edit files. Maaf ini tipu. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah stdin, stout, stdin. Stdin ini ya teman-teman, merupakan singkatan dari standar input. Jadi ini seperti kita memasukkan perintah ls, mv, dan cd. Ketika kita melakukan stdin atau input, pasti akan menampilkan shoutout atau set stder. Jadi shoutout itu merupakan standar output, yaitu output yang diberikan oleh Linux, sedangkan stder merupakan standar error. Lalu ke terminal, teman-teman bisa ketikkan ls. Ini merupakan, jadi ini ada input atau stdin, dan ini desktop merupakan output atau ctout. Contohnya saya akan membuat file dengan mengetikkan txt. Lalu kita enter. Lalu saya memasukkan filenya dengan perintah cd txt. Nah, maka akan menampilkan output error atau stder karena txt bukanlah direktori. Di sini kita akan belajar mengenai cara menyimpan output yang kita lakukan pada suatu file. Contohnya saya akan ls, maka akan langsung menampilkan outputnya. Jadi nanti kita bisa membuat outputnya akan tersimpan ke file. Saya akan ketikkan ls, lalu tanda ini show txt. Ketikan ini adalah perintah untuk menyimpan outputnya di file. Nah, saya akan coba ketikkan ls. Nah, di sini sudah ada filenya. Lalu saya akan mencoba melihat apakah outputnya ditampilkan pada show txt atau tidak. Caranya kita bisa menggunakan perintah cat melihat isi file. Jadi kalian bisa ketikkan cat show txt. Nah, di sini sudah terlihat outputnya. Ini ada desktop dan lain-lainnya. Di sini saya akan mencoba membuat direktori mkdir tes 12. Lalu saya akan membuat file di dalamnya. ketika saya
ketik ls test 12, maka akan menampilkan file isi teks yang sudah saya buat. Coba ls test. Nah, ini isi file. Di sini saya akan membuat outputnya tersimpan di file ls teks 12 shortcut. Jadi lalu saya ketikkan ls test. Jadi output yang ditampilkan hanya file isi dan tidak ada file seperti ini. Tunjukkan output. Hal dikarenakan menggunakan satu tanda lebih dari ini. Jadi agar output sebelumnya tidak hilang, kita bisa membuat tanda lebih dari 2. Jadi di sini saya akan mengulang perintahnya. Ketikan ls bisa dilihat di sini baik output yang dulu dan yang sekarang masih tetap ada. Jadi begitu cara untuk menyimpan tampilan output pada file. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perkenalan Vim. Vim merupakan sebuah software yang digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Kita masuk ke Linuxnya. Di sini saya akan tekan VI, lalu tab. Ingat ya teman-teman, tab bukan enter. Nah, lalu di sini akan menampilkan view, first, dan Vim Tiny. Jadi di sini belum ada Vim karena pada dasarnya Vim itu tidak ada pada Linux kita. Jadi kita harus menginstal Vimnya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai V. V sama seperti Vim, namun Vim merupakan versi lamanya dari Vim. Untuk menginstalnya kita harus masuk ke root terlebih dahulu. Jika kita misalnya di home, maka akan menampilkan output image. Kita basic. Install Vim. Nah, untuk mengkonfirmasi penginstalannya kita bisa ketikkan yes. Sini memasukkan drive. Di sini dia minta kita untuk memasukkan drive. Kita bisa klik ini apa? Kita bisa ketikkan choose. Lalu kita ketikkan V. Nah, di sini bisa kita lihat Vimnya sudah ada. Jadi begitulah video dari materi nomor 2. Lalu materi yang ketiga yaitu konfigurasi boot order. Nah, jadi teman-teman bisa shutdown-nya terlebih dahulu.
Ketika teman-teman sudah menginstal Vim lalu meng-shutdown virtual mesinnya, maka lalu kita start nih. Nah, ketika teman-teman sudah menginstal Vim lalu meng-shutdown virtual mesinnya, maka ketika di running kembali akan menampilkan output seperti ini. Hal ini dikarenakan memilih DVD atau CD untuk menginstal Vim, karena seluruh proses instalasi Vim berada pada DVD yang sudah kita pilih. Ketika kita sudah mengaktifkan kembali DVD pada Debian server kita, jadi ketika kita mati akan start ulang, akan melakukan instalasi ulang. Ini saya langsung kembali. Jadi untuk konfigurasinya bisa pergi ke setting, lalu ke setting sistem ini. Di sini bisa dilihat bahwa harddisknya berada pada urutan ketiga. Jadi yang paling atas adalah ini flop. Jadi ketika kita merunning virtual mesin, kita akan menjalankan DVD-nya terlebih dahulu, karena itulah kita diperintahkan untuk menginstal ulang. Kita bisa klik harddisk, lalu kita naikkan sampai yang paling atas. Nah, lalu optikalnya kita juga naikkan. Nah, lalu kita bisa start. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu nomor 4 adalah edit file dengan Vim. Di sini saya akan ketikkan ls. Di sini terdapat file 123.txt yang akan digunakan saya untuk praktek Vim. Saya akan coba membuat filenya. Nah, ternyata masih kosong. Kita akan menambahkan kata pada file teks pada file 123.txt. Misalnya bisa ketikkan vim 123.txt. Di sini kita belum bisa menambahkan apapun. Untuk bisa mengetik, kita bisa masuk ke mode insert. Caranya kita bisa klik di pada contohnya misalkan di sini saya akan menambahkan teks lalu enter. Untuk menyimpannya atau save, kalian bisa keluar terlebih dahulu. Untuk keluar dari sini, teman-teman bisa menekan tombol escape. Untuk save-nya kalian bisa ketikkan *2 wiki. Lalu saya akan melihat apakah sudah tersimpan atau belum dengan mengetikkan cat
1, 2, 3 txt. Jika kalian hanya ingin keluar saja tapi tidak menyimpannya, kalian bisa ketikkan kl. Jadi bisa disimpulkan ketika kita ingin meng-save-nya bisa ketikkan W saja. Jika ingin meng-save dan keluar, kita bisa tambahkan key. Jika ingin keluar tanpa menyimpan, kita bisa materi yang selanjutnya yaitu perintah morley. Saya akan melihat sebuah file yang bernama bootlog. Kita bisa ketikkan cat /var /log /boot/log. Di sini menampilkan permission denied atau tidak diizinkan karena kita berada di mode user. Untuk mengakses file tersebut kita harus ke mode root dengan mengetikkan su lalu password dan cd root. Kita bisa ketikkan lagi cat Jika kita menggunakan perintah cat, maka akan menampilkan seluruh isinya. Karena ini merupakan informasi booting. Saat kita masuk ke bagian server, jadi informasinya banyak sekali. Jadi kita ingin melihat tampilan awalnya, kalian bisa ketikkan more /var /log /boot/log. Jadi dia akan menampilkan output awalnya. Jika kalian ingin melihat tampilan lainnya atau selebihnya dengan enter dan space. Jika saya menggunakan space, maka akan menampilkan satu halaman. Jika menggunakan enter, maka akan menampilkan output baru satu berisi satu saja. Jika harus sampai 100% baru selesai, kalian bisa mengetikkan key. Selain menggunakan more, kita juga bisa menggunakan less var log boot. Lalu yang terakhir yaitu perintah head tile. Head merupakan perintah untuk melihat awal output, sedangkan tile untuk melihat akhir output. Langsung saja kita praktekkan. Kita menggunakan perintah head /var /log /boot. Maka akan menampilkan output awalannya saja, jadi tidak bisa melihat lanjutannya. Lalu kita akan mencoba menampilkan akhir output dengan perintah tile /var /log /boot. Kita juga bisa memberi perintah untuk menampilkan banyak baris yang ingin ditampilkan. Misalnya di sini saya hanya ingin melihat baris 5 input saja, maka saya akan mengetikkan head min n 5 /var /boot
slash put. Nah, jadi di sini akan menampilkan cuma 5 saja. Begitu materi yang terakhir dari saya. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video dari saya. Maaf jika penjelasannya susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.